saya Jeki. Nama saya Jefferson. Nama saya Fernandes. Nama saya Frankie. Dan ini merupakan anggota-anggota dari kelompok kami. Ukuran 1 kali 1 meter menggunakan kayak api. Yang mana? Makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah adalah rumput, keong, cacing. Makhluk hidup yang ditemukan terperangkap di dalam gelas adalah semut. Apa sajakah hewan yang kalian temukan? Yang kami temukan itu adalah semut, keong, dan cacing. Apa sajakah tumbuhan yang kalian temukan? Rumput liar dan akar. Berdasarkan aktivitas pengamatan yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan tentang peran tanah bagi kehidupan? Yang dapat kami simpulkan dari percobaan ini adalah tanah merupakan tempat hidup berbagai organisme termasuk tumbuhan dan hewan yang dapat menunjang kehidupan di bumi. Hasil percobaan. Setelah melakukan percobaan ini, kami mendapat hasil bahwa tanah di tempat percobaan kami adalah tanah lempung liat karena tanah dapat dibentuk menjadi pita panjang tetapi dapat patah dengan mudah. Pertanyaan 1. Jenis tanah apa sajakah yang kamu temukan? Jawaban: tanah liat, tanah berpasir, dan tanah lempung. 2. Sebutkan karakteristik jenis-jenis tanah yang kamu temukan. Yang pertama, tanah lempung. Memiliki tekstur yang padat, mampu dibentuk dengan dicampurkan air, memiliki butiran yang halus dan warna didominasi oleh warna kecoklatan. Yang kedua, tanah liat. Sulit menyerap air sehingga tak cocok untuk tanah pertanian. Dalam keadaan kering, tanah dapat luruh menjadi butir-butiran yang sangat halus. Umumnya jenis tanah liat berwarna kehitaman atau keabu-abuan. Yang ketiga, tanah berpasir. Memiliki karakteristik yang kasar dan memiliki banyak campuran pasir sehingga terlihat sedikit lebih berwarna abu-abu dan memiliki butiran yang lebih besar, kasar sehingga kurang baik untuk tanaman. Yang ketiga, coba jelaskan karakteristik yang dapat membedakan jenis tanah pasir,
tanah lempung, dan tanah liat. Tanah liat merupakan tanah yang tidak banyak campuran pasir dan batuan kecil, berwarna lebih terang dibandingkan lempung, sementara tanah lempung adalah tanah yang terdiri atas campuran pasir, tanah liat, dan bebatuan. Jenis tanah lempung, volume air awal 100 mili, volume air yang tertampung 40 mili. Jenis tanah pasir, volume air awal 100 mili, volume air yang tertampung 70 mili. Pertanyaan 1. Jenis tanah manakah yang paling sedikit meneruskan air? Mengapa demikian? Tanah lempung, karena tanah lempung memiliki ukuran butiran kecil dan tampak padat, sehingga air akan sulit melewati tanah lempung. Namun jika air telah berada di antara butiran tanah lempung, air akan tersimpan atau tertahan. Oleh karenanya, volume air yang tertampung di botol lebih sedikit. 2. Jenis tanah manakah yang paling banyak meneruskan air? Mengapa demikian? Tanah pasir, karena tanah pasir memiliki ukuran butirannya lebih besar dan memiliki pori-pori antar butir yang longgar yang mudah dilewati oleh air. Karena memiliki partikel yang besar, maka air tidak tersimpan pada tanah pasir. Oleh karenanya, volume cairan yang tertampung di botol lebih banyak. 3. Berdasarkan percobaanmu, tuliskan sifat-sifat setiap jenis tanah tersebut. A. Tanah lempung, ukuran butirannya kecil, padat, berwarna gelap, sulit ditembus air, dan mampu menahan air. B. Tanah pasir, ukuran butirannya besar, berpori, mudah ditembus air, dan tidak dapat menahan air dalam waktu yang lama. Hasil percobaan, keterangan, botol 1 adalah botol yang terdapat tumbuhan. Volume air yang tertampung 40 mili. Kondisi air sedikit kotor. Keterangan, botol 2 adalah botol yang tidak terdapat tumbuhan. Volume air yang tertampung 70 mili. Kondisi air kotor. Pertanyaan 1. Bagaimanakah kondisi kejernihan air tampungan dari botol yang terdapat tumbuhan dan botol yang berisi tanah saja? Jelaskan mengapa demikian. Air pada botol yang terdapat tumbuhannya lebih jernih dibandingkan dengan air pada botol yang tidak ada tumbuhannya. Hal ini terjadi karena tanah yang terdapat tumbuhan dapat tertahan oleh akar-akar tumbuhan sehingga tidak dapat dengan mudah terbawa aliran air. 2. Di antara kedua kondisi tanah dalam botol tersebut, manakah tanah yang dapat menyerap atau menahan air lebih banyak? Jelaskan mengapa demikian. Tanah yang dapat menahan air lebih banyak adalah tanah botol 1 karena ada akar tumbuhan yang membantu menahan air. 3. Berdasarkan aktivitas yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? A. Erosi pada lahan gundul atau botol 2 karena pada lahan yang gundul tidak ada yang menahan air. Dengan demikian, air yang tertampung lebih banyak dan berwarna hitam karena tanah ikut terbawa aliran air. B. Pada botol 1, tumbuhan berperan untuk menjaga agar tanah tidak terbawa aliran air. Akar-akar tumbuhan menahan tanah dan menjaga agar nutrisi di lapisan atas tanah tidak hilang. Selain itu, pada botol 1, akar menjaga lapisan tanah sehingga air hanya mampu melewati tanah berpasir dan yang keluar adalah tanah hasil sedimentasi tanah liat.
Hasil percobaan. Dari percobaan yang kami lakukan, kami mendapat hasil ujung kertas lakmus merah tetap menjadi warna merah dan ujung kertas lakmus biru tetap menjadi warna biru. Pertanyaan 1. Berapa pH tanah yang kamu amati? Netral. 2. Termasuk dalam warna apakah tanah yang kamu amati? Coklat muda. 3. Berdasarkan pH dan warna tanah, bagaimanakah tingkat kesuburan tanah yang kamu amati? Jelaskan. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, bisa disimpulkan bahwa tingkat kesuburan pada tanah yang kami amati subur karena pH pada tanah yang kami amati netral. 4. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas ini? Jadi, sifat tanah yang terdapat di tanah lempung akan tersimpan dan tertahan karena terserap. Sedangkan tanah pasir memiliki pori-pori antar butiran yang longgar yang mudah dilewati oleh air. Hai, nama saya Clarissa, saya Pikmi. Kurang 3 O lagi. Wow. Kita lagi bikin biskuit. Cim apa song? Ayam goreng ah. Ayam goreng rendang. Ini rendang dari Kes Padang. Rendang dari nasi padang. Ayam goreng beneran soal. Oh, bumbu. Panjang banget soal. Lembab banget. Cim bomi tai di sini ciu. Ciu bomi tai. Udah kan ibu jari. Hai teman-teman, hari ini kami akan melakukan praktikum MIPA. Hai teman-teman, hari ini kelompok kami akan melakukan praktikum MIPA tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sekarang kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya adalah Tiffany. Nama saya adalah Hai teman-teman, hari ini kami akan melakukan praktikum MIPA tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya adalah Tiffany. Nama saya adalah Teresa. Halo, nama saya adalah Jeki. Hai, nama saya Jefferson. Hai.